Mengambil nomor antrian. Silakan mengambil nomor antrian. Untuk pasien gawat darurat, tidak perlu mengambil nomor antrian. Dipersilakan langsung menuju ruang tindakan. Petugas kami akan memanggil sesuai nomor antrian. 2. Menuju loket pendaftaran. Apabila Anda sudah terdaftar sebagai pasien lama, silakan tunjukkan kartu berobat Anda. Sertakan juga kartu asuransi kesehatan yang Anda miliki di loket pendaftaran. Apabila Anda termasuk pasien baru dan belum memiliki kartu berobat, silakan menuju loket pendaftaran dan tunjukkan fotokopi kartu keluarga atau KTP Anda. Sertakan kartu KIS atau BPJS atau Jamkesmas atau Askes yang Anda miliki. Jika Anda tidak mempunyai jaminan atau asuransi kesehatan, silakan menuju loket pembayaran untuk membayar karcis retribusi. 3. Mengarahkan poli tujuan. Petugas di meja pengkajian akan memanggil Anda dan akan mengarahkan poli tujuan pemeriksaan yang Anda butuhkan saat ini. 4. Pemeriksaan dokter. Petugas medis melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Apabila dibutuhkan tindakan kedokteran, dokter akan mengarahkan Anda menuju ruang tindakan. Apabila Anda membutuhkan pemeriksaan laboratorium, petugas kami akan mengarahkan Anda menuju ruang laboratorium. Setelah pemeriksaan, dokter akan meresepkan obat sesuai yang Anda butuhkan untuk ditukarkan dengan obat di loket obat. 5. Pasien pulang. Apabila ada indikasi spesialistik, maka Anda akan mendapatkan surat rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atau rumah sakit. Pelayanan ambulans digunakan jika pasien dirujuk sesuai indikasi dengan pendampingan petugas. Kesehatan Anda adalah prioritas kami. Pencegahan dan penanganan penyakit tidak menular. Kata siapa hanya orang lanjut usia yang bisa terkena hipertensi dan diabetes? Di Indonesia, diabetes dan hipertensi sudah dialami anak sejak usia 15 tahun. Untuk mencegah diabetes dan hipertensi, kita bisa cek gula darah dan tekanan darah rutin ke Posbindu. Gratis! Orang sehat sejak usia 15 tahun disarankan cek minimal sekali setahun. Orang sehat usia 40 tahun ke atas atau populasi beresiko sebaiknya cek tiap bulan atau setidaknya sekali dalam 3 bulan. Lakukan juga hal-hal berikut ini untuk mencegah hipertensi dan diabetes. Stop merokok. Lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari. Batasi asupan gula, garam, dan lemak. Gula maksimum 4 sendok makan per hari, garam maksimum 1 sendok teh per hari, dan lemak atau minyak maksimum 5 sendok makan per hari. Lebih baik kita perbanyak makan buah dan sayur 3-4 porsi setiap hari. Cek juga label gizi pada makanan kemasan untuk melihat kandungan gula, garam, dan lemak di dalamnya. Tak kalah penting, kelola stres dan tidur setidaknya 7 jam sehari. Apa itu demam berdarah dengue atau DBD? Demam berdarah adalah infeksi virus dengue yang ditularkan melalui nyamuk ke manusia. Adapun gejala DBD diantaranya demam, muncul bintik kemerahan, nyeri sendi, hingga manifestasi perdarahan. Pencegahan DBD dapat dilakukan dengan kegiatan pemberantasan sarang nyamuk 3M+. Melalui satu rumah satu jumantik, dalam setiap rumah terdapat 1 orang juru pemantau jentik yang bertanggung jawab dalam pemantauan dan pemberantasan jentik di rumah masing-masing. Fogging bukan cara yang efektif dalam mencegah DBD, karena fogging hanya dapat membunuh nyamuk dewasa. Sedangkan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dapat memutus mata rantai siklus perkembangbiakan nyamuk. Hak pasien. Hak atas kesehatan. Hak atas pelayanan yang manusiawi, adil, jujur,
dan tanpa diskriminasi. Hak untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu. Hak untuk meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain. Hak memperoleh informasi secara lengkap tentang tindakan medik yang akan dilakukan pada dirinya. Hak memberikan persetujuan atas tindakan yang akan dilakukan sehubungan dengan penyakit yang dideritanya. Hak menolak tindakan yang hendak dilakukan terhadap dirinya dan mengakhiri pengobatan serta perawatan atas tanggung jawab sendiri setelah memperoleh informasi yang jelas tentang penyakitnya. Hak atas keamanan dan keselamatan selama dalam masa perawatan. Hak mengajukan usul, saran, dan perbaikan atas pelayanan puskesmas. Hak transparansi biaya pengobatan. Hak beribadat menurut agama dan kepercayaan selama tidak mengganggu ketertiban dan ketenangan umum pasien lainnya. Hak atas kandungan rekam medis miliknya. Hak didampingi keluarga dalam keadaan kritis. Hak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Hak mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab. Hak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku. Hak memperoleh informasi hak dan kewajiban pasien. Kewajiban pasien. Memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalahnya kepada dokter atau dokter gigi yang merawat. Mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi yang merawat dalam pengobatannya. Mematuhi ketentuan peraturan dan tata tertib yang berlaku di puskesmas. Memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima sesuai peraturan yang berlaku. Berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuat. Terima kasih.